supaya ringkas semua, cepat, bisa diatur, dikendalikan, dan sederhana. Tetapi inilah nanti titik awalnya bagaimana nanti seluruh umat manusia bisa dikontrol keuangannya. Apabila uang kita nanti ini sudah berubah menjadi digital, memang dalam pemberitaan Bank Indonesia ya, dalam pemberitaan Bank Indonesia bahwa uang digital tidak menggantikan uang yang ada, tetapi itu trik aja itu. Tetap akan ada digital currency rupiah dengan uang kita yang sekarang. Tetapi itu tidak akan berlaku lagi nanti. Dan perlu diketahui nanti per 1 Juni kita semua yang punya KTP langsung terkoneksi dengan menjadi NPWP. Dengan canggihnya nanti ilmu perpajakan, semua kita yang tidak pernah lapor keuangan kita, laporan pajak tahunan kita, Dirjen Perpajakan langsung tahu dengan mengetik kita punya NPWP, maka dia akan tahu berapa uang kita di bank, harta-harta kita semua tahu di mana. Jadi dengan adanya CBDC ini, Anda pernah lihat Johnny de Plate yang ditangkap mengenai tower-tower yang harus dia bangun di setiap pelosok-pelosok. Tujuannya itu untuk mempercepat CBDC. Supaya kita hanya membeli dan menjual menggunakan kita punya uang digital. Itu dan sudah berlaku nanti di bulan Januari atau tahun 2025 awal, perlahan-lahan uang kita yang ada sekarang ini akan ditawarkan untuk sementara jual beli dari uang kartal ke uang digital. Mungkin 1 juta kalau digitalkan menjadi 1.050.000 ditransaksikan seperti itu. Tapi lama-kelamaan nanti akan terjadi pemutakhiran data. Setiap orang yang punya uangnya di bank dimutakhirkan datanya dengan catatan dipindahkan ke digital currency. Nah, perlahan-lahan karena waktunya sudah singkat kita dan Tuhan tidak akan lama lagi datang dan sebentar lagi itu tidak akan lama memakan waktu transisi dari mata uang kartal menjadi mata uang digital. Ketika semua nanti kita semua di sini, kepada kita semua di sini yang punya uang sekarang yang seperti sekarang ini, pintar-pintarlah untuk mengalihkannya. Kalau tidak, lama-kelamaan uang itu di dalam rekening kita menjadi digital currency. Ketika pemutakhiran datang, semua itu akan dibuat nyaman supaya transaksi kita ringkas, sederhana, cepat, dan akurat, dan real time. Itu hanya beberapa saat aja untuk memancing orang supaya memindahkan uangnya ke digital currency. Ketika semua umat manusia atau contohnya Indonesia sudah semua rekening kita menjadi digital, akan gampanglah ketika pemutakhiran data itu. Disitulah nanti ditekankan undang-undang Sandelo itu Anda terima, kita terima atau tolak. Kalau kita tolak, otomatis kita punya rekening diblokir. Terpenuhilah nubuatan Wahyu pasal 13 bahwa kita tidak bisa membeli dan menjual lagi. Karena uangnya nggak bisa ditarik lagi di ATM. Jadi mungkin kepada kita-kita yang punya harta di uang, ada satu perlu nasihat kepada kita. Kalau bisa uang kita menginjil, kenapa tidak kita lakukan dari sekarang? Jadi uang kita yang ada kita sekarang, memang benar kita harus menyelamatkan diri kita dengan apa? Country living. Tetapi orang-orang yang tidak pernah menginjil, saya tidak yakin dia akan siap bercountry living. Contoh, orang-orang yang hidup di kota.
Hidup dengan AC. Bayangkan coba, tahan nggak tidur nggak pakai AC, tidak pakai mobil, pakai jalan kaki, nggak akan tahan, saudara. Apalagi orang-orang yang di kota. Tetapi kalau kita sudah melatih diri kita menginjil dengan harta kita, dengan uang kita, kita akan menikmati. Contoh ya, saya memiliki sedikit uang. Saya latih diri saya untuk menginjil, ya. Saya beli buku saya. Buku hari hampir dilupakan ada sekitar 6.000 saya beli. Buku kemenangan akhir ada 1.000 saya beli. Saya buat tim namanya tim penginjilan Waldensia. Kami bagi-bagi di lampu merah. Kami bagi-bagi ke setiap gereja yang pulangnya jam 12 kami tunggu di depan gereja. Saya gunakan uang saya sebagian menginjil. Maksudnya saya latih diri saya menginjil. Dan sekarang ini saya juga sudah harus mengantisipasi untuk penginjilan yang seperti disebutkan Pak Pendeta tadi. Kita memang harus country living, sudah harus siap-siap untuk bercountry living. Tetapi latihlah diri kita untuk menginjil di kota ini. Memang betul, menginjil banyak macam ya. Mulai dari kita cara berbicara, berpakaian, apalagi ya, bersopan santun, menunjukkan bahwa kita umat Tuhan, umat Kristen, pengikut Yesus, benar, itu juga salah satu penginjilan. Tetapi penginjilan itu kalau menurut saya mempunyai kelas-kelasnya. Kelas yang paling bagus menginjil adalah berkorban. Dengan apa? Pelayanan kita. Nah, kembali kepada CBDC. Saya mengaplikasikan, kalau seandainya umat-umat Tuhan tidak mau menggunakan uangnya untuk penginjilan, maka sia-sialah nanti uang itu yang ada di bank. Berarti dua pilihan. Menerima undang-undang hari Minggu, maka kita punya rekening akan on terus. Tapi ketika kita menolak undang-undang hari Minggu, maka kita punya uang diblokir. Sayang kan? Padahal uang itu bisa dipakai kepada penginjilan. Ya, saya gunakan juga uang saya untuk menginjil. Ada saya sumbang kepada 1,000 misionari, ada kepada orang-orang yang rajin membuat Zoom, buat YouTube dengan penginjilan. Saya support. Saya support. Karena apa? Orang-orang yang membuat rajin penginjilan itu harus kita support. Karena dia juga butuh apa? Terutama butuh dukungan, butuh sokongan. Nah, ketika uang Anda yang di bank itu tergeletak di satu rekening, kan Anda harus tukar. Ada satu saran saya ya, ketika undang-undang hari Minggu diberlakukan, membeli dan menjual kita tidak dapat lakukan, ada kita buat. Selain yang pertama adalah country living. Tetapi orang yang country living adalah orang-orang yang menginjil, baru bercountry living. Nggak mungkin mau selamat sendiri, Tuhan tidak inginkan itu. Tetapi kepada umat-umat Tuhan yang mempunyai persiapan, ya berapapun yang uang yang kita miliki. Saya sudah lakukan. Anda lihat ini, lihat ini ya. Nih, ini namanya emas antam 0,5 gram. Tetapi ini bukan untuk menyelamatkan. Ini saya merealisasikan ketika contoh nih, kita nih semua sudah mau menginjil. Ketika Anda tidak dapat menjual dan membeli, sudah pasti kita harus menciptakan sistem barter. Ya ini, 0,5 gram ini. Ini adalah ketika orang-orang yang punya persiapan di kota, lalu hendak mau pergi melarikan diri atau melepaskan diri dari jerat begitu ketatnya orang di kota, ini adalah ongkosnya. Ini adalah nilai tukar yang bisa kita tukar. Contoh nih, saya di Batam ini. Di Batam sangat sedikit
pertanian. Memang saya sudah bergabung membuat ada sekitar 1 hektar tanah sudah kita cocok tanam. Tetapi saya juga harus mengantisipasi kalau seandainya saya keluar dari Batam, karena Batam adalah ke laut, jadi harus naik feri. Saya harus ciptakan bagaimana saya harus bisa membayar contoh tiket saya, minyak saya, keluar dari kota Batam menuju ke tempat orang-orang yang saya dengar bercountry living ya. Contoh kalau di Medan ada namanya Sidikalang, ada di daerah Samosir atau daerah mana itu saya tahu. Saya punya alat alat yang bisa saya barter untuk saya berangkat. Kenapa? Karena Tuhan sudah katakan ya, Dia akan menyediakan apa? Makanan kepada kita, air kepada kita. Tetapi bagi saya tidak mau menelan itu bulat-bulat. Karena Tuhan sudah kasih hikmat kepada saya. Makanan dan minuman sudah dipersiapkan Tuhan kepada saya sekarang ini. Bagaimana di saat membeli dan menjual itu, tidak laku lagi uang, saya menggunakan persediaan saya. Contoh salah satunya emas yang saya pegang. Kalau saya sudah di country living, bagus. Bagus. Tetapi kalau Tuhan memutuskan saya di kota untuk menyebarluaskan, menuntaskan pekabaran Injil, tentu saya akan bertahan di kota. Contoh, bertahan untuk makan dan minum. Atau untuk apa? Untuk membagi-bagikan buku. Saya bisa tukar buku atau fotokopi buku dengan menukarkan ini kepada fotokopi. Dan ini sudah bahkan pendeta kita juga dari Amerika. Ciptakan kita punya apa? Sistem barter. Nah itulah kepada kita semua, CBDC itu akan jalan dan tidak akan lama lagi. Ya, Juni sudah kita terafiliasi semua, kita punya KTP ke kantor pajak. Di bulan 2025 CBDC namanya rupiah digital currency itu akan berjalan sambil menunggu undang-undang hari Minggu itu berlaku, maka sistem perbankan itu menjadi digital. Kenapa saya rujuk kepada Fed tadi? Fed itulah nanti Federal Reserve yang ada di Amerika. Itulah sentral CBDC seluruh dunia. Jadi uang A yang ada di Indonesia, dia akan terkonek ke Bank Indonesia. Bank Indonesia terkonek kepada Fed tadi. Dialah yang mengatur apa yang bisa kita beli melalui uang kita. Disitulah pengendalian seluruh umat manusia dapat dikendalikan total. Maka untuk menjadikan New World Order satu mata uang, satu ekonomi akan terwujud. Tetapi kita sudah saya kabarkan bahwa inilah Wahyu pasal 13 sudah secara gamblang dibukakan kepada kita, pilihan ada kepada kita. Anda perhatiin sekarang ekonomi, semuanya mahal. Dan itu dikendalikan oleh ini, the Fed ini tadi. Bagaimana dia mau menaikkan mata uangnya, bagaimana dia mau lemahkan, dia bisa. Ketika kita sudah dikendalikan, apalagi mengenai makanan perut, sudahlah. Apalagi di dalam masa kini, makanan akan bertambah mahal. Sudah mahal dikontrol lagi. Maka nanti umat manusia akan dikendalikan dengan jatah makanannya. Nah, kembali lagi kepada kita bahwa kegenapan sudah terbuka, sudah digenapi Mungkin bersamaan. Tidak di lama lagi. 1 menit lagi waktunya. Makasih. Ya, saya kira seperti itulah kepada kita. Mungkin kalau bicara ini agak panjang supaya kita bisa mempersiapkan diri kita bahwa membeli dan menjual itu tidak akan lama lagi. Akan diberlakukan. Tinggal menunggu apa? Sandilonya diberlakukan, infrastrukturnya, sistemnya
sudah OTW. Kira-kira begitu, demikian Pak Pendeta dan Pak Sony. Terima kasih. Kasih. Mana? Baik, terima Ya. kasih Pak Simbolon. Jadi saudara-saudara sekalian sangat jelas perkembangannya sejauh mana masalah jual beli yang kita pelajari selama ini dalam Wahyu pasal 13 itu